kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Dan keluarga adik-adik juga semoga sehat selalu. Jika ada yang sedang sakit, semoga Tuhan lekas sembuhkan. Oke adik-adik, sekarang kita mau beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul secara daring melalui YouTube untuk beribadah. Tuhan, kiranya tolong siapkan hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari lagu Allah Adalah Kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Tias pada IMPA minggu ini. Nah adik-adik, sekarang Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kau telah memberikan kami kesehatan pada hari ini, sehingga hari ini kami dapat mengikuti IMPA online kembali. Dan ya Tuhan, berkatilah kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan Kakak Layan ajari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk membaca Alkitab. Adik-adik yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan Kakak Tias membaca Alkitab ya. Pembacaan Alkitab akan terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau di kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadap Paulus dan Silas kepada sidang rakyat.
Tetapi mereka tidak menemukan keduanya. Mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacau seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang giliran Kakak Tias untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita membaca Alkitab tadi, sekarang kakak akan bercerita tentang Rasul Paulus dan juga Silas, adik-adik. Adik-adik tahu nggak siapa ya Rasul Paulus dan Silas itu? Ternyata adik-adik, Rasul Paulus dan Silas itu adalah pengikut setia Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, mereka itu selalu bercerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Sampai suatu ketika nih adik-adik, Bapak Rasul Paulus pergi sama Silas ke rumah ibadat orang Yahudi. Nah, di sana Bapak Rasul Paulus dan juga Silas itu bercerita adik-adik tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Tapi adik-adik, ternyata ada juga loh adik-adik yang gak suka sama mereka karena mereka bercerita tentang Tuhan Yesus, adik-adik. Ada ya adik-adik yang gak suka ya. Jadi ketika mereka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi di Tesalonika, ada juga tuh adik-adik yang gak suka ketika Bapak Rasul Paulus dan juga Silas bercerita tentang Tuhan Yesus. Jadi mereka ada yang gak suka dan marah adik-adik. Bahkan mereka berencana untuk membuat keributan atau membuat suatu masalah gitu adik-adik. Jadi suatu hari tuh adik-adik, mereka itu mengajak orang-orang dan juga berteriak-berteriak di kota adik-adik mencari Rasul Paulus dan juga Silas, adik-adik. Karena nggak ketemu tuh adik-adik, mereka mencoba datang ke rumahnya Yason. Yason tuh siapa ya kak? Yason itu orang yang mengizinkan Rasul Paulus dan juga Silas untuk tinggal di rumahnya. Jadi waktu Bapak Rasul Paulus dan juga Silas di Tesalonika, mereka itu menginap atau tidur di rumahnya Yason, adik-adik. Jadi ketika nyari Rasul Paulus sama Silas gak ketemu, dia ke rumahnya Yason, adik-adik mereka. Terus karena gak ketemu juga, dibawa tuh Yasonnya, adik-adik. Nah adik-adik, karena tahu seperti itu, kira-kira Bapak Rasul Paulus sama Silas takut gak ya adik-adik? Apa mereka takut terus berhenti untuk menceritakan tentang firman Tuhan ya? Ternyata enggak adik-adik. Mereka gak takut walaupun orang-orang marah, walaupun orang-orang gak suka. Mereka tetap berani, mereka tetap mau untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Mereka gak takut karena mereka tahu Tuhan Yesus akan selalu menolong mereka, adik-adik. Bahkan ya adik-adik, waktu Yason dibawa sama orang-orang itu adik-adik, Yason itu ternyata Roh Kudus bekerja dalam diri Yason. Jadi melalui sifat beraninya Yason yang bilang sama orang-orang bahwa Rasul Paulus sama Silas tuh gak bersalah adik-adik. Gitu adik-adik. Jadi adik-adik ternyata ada juga ya adik-adik tantangan atau masalah yang akan dihadapi walaupun hanya mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Ternyata ada juga yang gak suka adik-adik. Nah adik-adik, dari sini kita belajar adik-adik bahwa kita itu harus berani dan juga mau untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan kita gak boleh takut walaupun ada yang gak suka, ada yang marah. Kita jangan takut adik-adik, kita harus tetap mau dan berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus tuh pasti menolong dan melindungi kita adik-adik. Sama tuh kayak Bapak Rasul Paulus dan juga Silas. Walaupun banyak yang marah, gak suka, mereka tetap berani dan tetap mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Karena mereka tahu Tuhan Yesus akan tetap melindungi mereka. Nah adik-adik, jadi kita harus bisa dan mau serta berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Tuhan Yesus itu Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang rela menderita, berkorban untuk kita, rela mati serta bangkit untuk kita, untuk menyelamatkan kita adik-adik, untuk menebus dosa kita adik-adik. Dia juga yang selalu mengasihi kita, menolong kita dalam keadaan apapun. Jadi kita harus ceritain tuh adik-adik betapa hebatnya Tuhan Yesus dan betapa sayangnya Tuhan Yesus sama semua orang, biar semua orang tahu adik-adik. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau lebih tahu dan bisa menceritakan lebih banyak lagi adik-adik harus rajin IMPA, biar adik-adik bisa selalu mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga bisa loh mendengarkan firman Tuhan dari mama papa. Adik-adik berdoa, baca Alkitab. Jadi nanti adik-adik bisa lebih banyak lagi tuh menceritakan betapa hebatnya Tuhan Yesus kepada semua orang. Oke? Jadi adik-adik jangan takut, adik-adik harus mau dan berani untuk selalu menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Oke? Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkatilah kami, semoga kami dapat menerapkan isi firman Tuhan hari ini, dan kami dapat mencontoh Rasul Paulus dan Silas yang bisa menjadi pengikut-Mu yang setia dan berani dalam memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Berkatilah supaya gereja dan pelayanan dapat selalu berjalan dan berkenan di hadapan-Mu, dan kami semua dapat selalu semangat dalam pelayanan ini. Untuk bangsa dan negara kami juga berdoa, berkatilah pemerintahan ini supaya selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkati kami semua supaya kami kuat dalam kondisi saat ini, agar kami dapat selalu sehat dan kuat melawan virus ini, dan semoga virus ini cepat selesai dan bisa kembali seperti semula. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti IMPA karena sakit atau suatu hal. Berkatilah mereka, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang sedang dalam masalah Engkau kelarkan masalahnya, supaya minggu depan mereka dapat kembali mengikuti ibadah IMPA ini. Terima kasih Tuhan karena kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan sambil bernyanyi dari lagu Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
adik-adik, sekarang kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama. Tuhan, terima kasih atas berkat yang selalu Engkau berikan pada kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau bernyanyi lagi dari lagu Cinta Akan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA pada hari ini, Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kau telah memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, supaya kami selalu mau dan berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang tanpa takut, walaupun ada yang tidak suka dan marah saat kami bercerita. Dan ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan, supaya dapat selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu sudah selesai. Semoga firman yang diberikan oleh Kakak Layan bisa adik-adik pahami dan terapkan di kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Semoga adik-adik dan keluarga selalu sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Have a nice day. See you.